Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya perkenalkan saya Fahlu Rizky. Baru pertama kali ini kita bertatap muka ya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan 16 nanti bertemunya dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, atau seperti apa nanti kita bisa berkoordinasi kembali. Jadi ada beberapa yang harus saya jelaskan terkait dengan RPS, waktu pembelajarannya seperti apa, terus kontrak kuliahnya seperti apa, itu nanti saya jelaskan. Oke, sekarang saya share screen ya di mata kuliah ini, Sistem Informasi Manajemen. Bentar. Belum nongol ya. Ya, kelihatan untuk mata kuliah untuk RPS-nya. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Di sini jadi saya mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya di prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini ada dengan kode mata kuliah RPL 104. Terus untuk Sistem Informasi Manajemen ini kita 3 SKS, 2 SKS tatap muka atau teori, yang 1 SKS itu praktek ya. Dosen pengampu saya sendiri, Fahlu Rizky. Terus terkait dengan visi misi ya, visi misi di prodi ini juga sekalian harus sangat paham visinya apa, misinya apa. Itu juga ada ketika kalian masuk ke internet, WiFi, itu ada visi misi dengan prodi kalian. Ya, ini adalah unsurnya, unsur KKNI, ada sikap, ada unsur apa namanya dari keterampilan khusus, keterampilan umum. Terus ada juga terkait dengan informasi mata kuliah ya tadi, informasi manajemen ya semester 1. Deskripsi mata kuliah ini ya terkait dengan sistem informasi manajemen merupakan interaksi bisnis di mana teknologi itu sangat penting ya menuju mengapa dibutuhkan sistem informasi manajemen karena sekarang zamannya digitalisasi, pendekatan-pendekatan di era globalisasi saat ini, fenomena-fenomena yang ada itu juga sudah mengarah ke sistem informasi manajemen. Itu. Ini learning outcome-nya menerapkan prinsip-prinsip dari pemahaman dan di bidang sistem informasi setiap perancangan dan pengendalian organisasi. Kompetensi lulusan juga mahasiswa mampu menjadi individu dan makhluk sosial yang memiliki pengetahuan dalam bidang informasi manajemen sehingga memiliki keyakinan untuk bersikap tegas, berani mengambil keputusan ataupun saran terkait dengan keputusan manajerialnya maupun operasionalnya seperti itu. Ini ada hard skill, ada soft skill ya. Ini ada pertemuan 1 ya, pertemuan 1 bahan kajiannya, materi pokoknya, strategi bentuk pembelajarannya seperti apa, kriteria indikatornya seperti apa, bobot nilainya seperti apa. Ini juga sudah tertuang di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan ketiga juga hasilnya soft skill-nya juga sudah saya paparkan di situ. Jadi ini pertemuan kelima ya, pertemuan ke-6, ke-7, ke-8 ya, ke-8, ke-9 ya, 10, 11, 12, ada ke-13 ya, 14 dan 15 itu pertemuan ke-16. Nah, pertemuan ke-7 itu adalah pertemuan ke-8 itu UTS dan pertemuan ke-16 kita adalah ujian akhir semester. Nah, ini adalah referensi atau buku-buku yang saya gunakan. Ada juga beberapa jurnal-jurnal terkait dengan sistem informasi manajemen seperti itu. Small group-nya, small group decision ataupun nanti ada beberapa seperti ini paparan-paparannya. Ya. Untuk perancangan tugas dan kriteria penilaian, tugas kelompok, terus sistem informasi manajemen, ya.
3 SKS, tujuan gitu. Ini adalah batasan-batasannya, deskripsinya, kriteria penilaian, ada dimensi, bahasa papernya itu seperti itu. Ini adalah grading skema dari skema deskripsinya. Tuh. Kriteria komunikasinya, terus ada juga terkait dengan bahan pembelajaran, referensi, tuh penilaian nama pembimbing ini juga kelompok sistem informasi manajemen ya. Ini adalah kebetulan penyusunan makalah di mata kuliah sistem informasi manajemen. Itu mungkin ada pertanyaan dari RPS atau cukup paham di RPS ini? Cukup paham, Pak. Oke, cukup paham. Jadi kontrak kuliah mau berapa? Ada kontrak kuliah kita? UTS berapa? UTS 25, Pak. UTS 25, oke. Terus kuis? Oke. Jadi ada kuis, ada UTS, ada kehadiran ya. Itu adalah di mana setiap poin itu harus meliputi poin-poinnya. Jadi umpamanya 25, terus kehadiran contohnya 40 seperti itu. Itu juga harus diperhatikan kembali. Untuk kehadiran mungkin nanti ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa hadir, itu juga harus konfirmasi ke saya, izin atau sakit atau seperti apa. Itu juga harus berkoordinasi melalui chat ataupun surat izin sakitnya. Oke, seperti itu ya. Paham mungkin ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ke materi ya. Selanjutnya ini saya share screen terkait dengan materi. Sebentar. Ya, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Ya, ini di pertemuan ke-1 dari sistem informasi manajemen itu juga kita harus paham kembali gitu. Jadi di mana sistem informasi manajemen itu ya dengan berkembangannya teknologi yang terkini ya, semua hal sudah tergantungan pada teknologi, termasuk dalam bisnis. Dalam bisnis suatu informasi manajemen ya, itu juga adalah salah satu penerapan teknologi dalam bisnis ya, di mana sistem informasi manajemen itu juga dibutuhkan untuk membantu setiap perjalanan dengan baik ya. Hal ini akan apa ya namanya? Membantu dari membantu bisnis berjalannya dengan baik. Hal ini juga akan membantu sebuah bisnis mengontrol dan mengurus sistem informasi dengan baik dan tertata. Lalu apa ya? Apa itu sistem informasi manajemen dan apa saja fungsinya? Itu juga ada nanti di slide-slide selanjutnya mendapatkan dari jawaban-jawaban pertanyaan tersebut. Mari apa namanya pengertian dari sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem informasi manajemen. Ya, ini adalah pengertian yang saya tadi bicarakan di pertama. Ada pengertian dari sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada Bart Klein dan J. Bernard K. itu menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem formal mengenai hal pelaporan, mengelolakan dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi. Ya, Linggi berpendapat sistem informasi sebagai jalinan hubungan dan lalu lintas keterangan dalam suatu organisasi melalui program pengumpulan, pengolahan, pemahaman, dan menyebarkan kepada pejabat yang berkepentingan. Terus selanjutnya itu ada dalam Encyclopedia itu adalah of management disebut bahwa sistem informasi merupakan suatu proses pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan kepada pimpinan dalam proses manajerial. Jadi akumulasi dari itu semua adalah struktur organisasinya harus ditata kembali, harus ada struktur organisasinya.
harus paham struktur organisasinya. Ada beberapa contohnya itu di dalam sebuah struktur organisasi, kita ambil satu perusahaan A gitu. Perusahaan A pasti otomatis ada struktur organisasinya. Ada ketua bidangnya atau ada kepalanya. Kepala contohnya seperti itu. Di dalam kepala itu pasti otomatis ada kepala bidang, kepala sub bidang, ada anggota seperti itu. Itu adalah cara manajerialnya dengan baik dan benar itu ya. Oke. Selanjutnya pengolahan data. Itu dari pengolahan data menurut George R. Terry, pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai hasil yang diingin. Dengan kata lain, pengolahan data merupakan suatu proses atau langkah yang dilakukan dengan suatu sarana yang memungkinkan untuk membuat suatu data atau mengubah data agar dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam arti ini mengolah data dapat dilakukan dengan sarana komputer maupun secara manual. Jadi, ketika kita pengolahan data, pasti otomatis seseorang itu mengumpulkan sebuah informasi, sebuah data. Sebuah data, contohnya di perusahaan A, gitu kan. Pengumpulan datanya ada KTP, ada KK, ada ijazah, ada transkrip nilai. Itu adalah data kepegawaian. Setelah ada data kepegawaian, itu akan diolah. Ketika sudah diolah, akan menjadi sebuah informasi. Itu adalah yang dibutuhkan oleh seseorang atau manajemen-manajemen lainnya. Itu adalah pengolahan data. Ya. Dari beberapa pengertian-pengertian yang di atas tadi ya, adalah sekumpulan bahwa sistem informasi manajemen itu dikembangkan dalam suatu organisasi dan disahkan bila diperlukan untuk memberikan data kepada rangkaian kepada ya, manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu ya. Data tersebut diolah untuk manajemen untuk menjadi sebuah informasi. Nah, seperti itu. Itu adalah pengolahan data ataupun sistem informasi manajemennya. Jadi ketika sudah mempunyai data, data itu diolah akan menjadi sebuah sistem informasi atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh seseorang atau manajemen-manajemen yang ada. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Apa sih, Pak, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi manajemen di organisasi? Oke, pasti otomatis ada tantangannya. Entah dari manajemen yang ada, orang dalamnya seperti apa, ataupun pengelolaan dari sistem informasi manajemen itu. Entah itu dari manusianya, usernya, ataupun dari apa namanya, dari hardware-nya atau software-nya, itu juga akan berpengaruh di dalam sebuah penataan pengolahan sebuah sistem informasi manajemen itu tadi. Sebuah sistem informasi manajemen itu bukan hanya dari manusianya, tetapi juga ada dari apa namanya, dari hardware-nya, software-nya, database-nya, itu juga akan berpengaruh di dalam sebuah manajerial tadi. Itu adalah tantangan-tantangannya. Bagaimana sih caranya kita mengoperasikan sebuah komputer? Gimana sih caranya kita interaksi antara manusia dengan manusia tadi, antara dengan manajemen yang ada, itu juga kita harus berinteraksi dengan baik dan benar. Seperti itu. Itu adalah tantangan-tantangannya. Itu ya, seperti itu. Sudah paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini adalah Pak. pengelolaan data. Ada 8 pokok pengolahan data yang meliputi branding. Ya, itu membaca, harus dibaca apa situasi-situasi yang ada. Entah itu dari, yaitu tadi, entah itu dari manusia ke manusianya, entah manusia dengan komputer, itu juga sangat berpengaruh. Input masukan, ya, input memasukkan sebuah data, pengolahan data itu tadi ya. Terus selanjutnya ada output, keluaran. Apa sih yang kita hasilkan dari sebuah inputan tadi? Itu sortir atau menyortir. Sebuah sistem informasi atau data itu tidak langsung kita ambil begitu saja, tetapi kita mensortir data ini benar atau tidak. Data ini apa namanya? Ketika kita olah hasilnya akan seperti apa? Itu kita sortir kembali agar dihasilkan sebuah pengolahan data dengan baik dan benar nantinya. Ya, transmitting, memindahkan dari sebuah data, umpamanya contohnya memindahkan dari data A ke B ataupun dari komputer satu ke komputer yang selanjutnya.
Itu adalah pemindahan. Calculating ya itu menghitung adalah kita lagi dihitung kembali hasil dari pengolahan data tadi ya, seperti itu. Comparing itu adalah membandingkan. Selanjutnya ada storing, penyimpanan. Itu adalah pengolahan data. Ini adalah selanjutnya fungsi informasi. Dalam pengertian ini yang disebut informasi adalah hasil olahan data sebagai bahan dari pengambilan keputusan pimpinan. Dalam beberapa referensi disebut fungsi utama informasi adalah menambahkan ya pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Itu dikatakan mengurangi ketidakpastian karena informasi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan keputusan secara lebih cepat, sehingga itu informasi juga memberikan standar aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan untuk menentukan keputusan-keputusan yang baik. Nah, itu juga berpengaruh dengan SPK, sistem penunjang keputusan. Itu kembali juga antara SIM, sistem informasi manajemen, itu juga berpengaruh dengan sistem penunjang keputusan. Di situ ketika kita meneliti, kita penelitian deh gitu. Kita mengambil judul, ada perusahaan A itu akan berlomba-lomba untuk peningkatan diri gitu. Maksudnya di peningkatan diri itu pasti otomatis di akhir tahun atau di awal tahun, di akhir tahun biasanya. Di bulan Desember ataupun September itu adalah pemilihan karyawan terbaik. Contohnya, dalam 1 tahun, karyawan yang terbaik itu ada beberapa estimasinya, ataupun di dalam sebuah pemilihan karyawan terbaik itu pasti otomatis ada ada kriterianya ya, ada kriterianya seperti apa dari ijazahnya, dari dia masuk kerjanya telat atau tidak, itu juga harus dilihat kembali gitu. Jadi sistem penunjang keputusan menentukan karyawan terbaik menggunakan Fujitopsys atau menggunakan Topsys atau bisa juga menggunakan AHP atau SAW. Itu adalah salah satu contoh untuk sebuah penelitian-penelitian yang ada. Jadi itu nanti bisa dilihat banyak jurnal-jurnal di jurnal Scopus ataupun jurnal-jurnal dosen-dosen kita juga banyak untuk penelitian-penelitian menggunakan SPK, sistem penunjang keputusan. Ya, itu. Oke, ini adalah fungsi informasi juga dalam kasus seperti ini, contohnya tersebut faktor koordinasi sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, adanya koordinasi. Ya, jadi setiap kita koordinasi, ngobrol deh seperti itu. Ngobrol atau tertukar informasi secara efisien, tidak efisien itu juga bisa kelihatan gitu. Ketika kita mencari sebuah informasi ke teman kita, tetapi teman kita tidak memberikan informasi dengan valid, itu adalah informasi tidak efektif ya, seperti itu. Terus berangkat dari kondisi seperti itu ya, seperti di atas, maksudnya perlu diciptakan sistem informasi manajemen dalam sistem informasi sebanyak apapun akan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Jenis informasi, pengumpulan informasi, kebutuhan informasi, serta ketepatan penggunaan informasi. Itu juga harus kita perhatikan di dalam sebuah fungsi-fungsi informasi. Ya. Oke, selanjutnya ada ini. Ya, ada maaf. Ini manajemen informasi pada organisasi, manajemen tingkat atas, ISS ya, Executive Support System adalah ini kepala biasanya seperti itu. Terus ada manajemen tingkat menengah, Decision Support System, ada MIS, Manajemen Information System, ada Office Automation. Itu adalah beberapa. Terus ada bagian operasional, DP, Data Processing, ada TPS, Transaction Processing System. Itu adalah manajemen bagaimana sih, yaitu tadi seperti saya bilang yang pada awal pertama itu tadi, setiap manajemen, setiap perusahaan itu pasti otomatis ada struktur organisasinya. Ini adalah yang disebut struktur organisasinya. Ya, di mana manajer ditemukan, manajer dapat ditemukan di mana saja ya. Tetapi perlu disadari bahwa mereka ada berbagai tingkat dan berbagai bidang fungsional di dalam perusahaan. Ada 3 fungsional, perusahaan terdiri dari 3 bidang utama, yaitu pemasaran, manufaktur, dan keuangan. Itu adalah packing pack masing-masing sudah ada, sudah ditentukan ya. Ini fungsi manajernya menurut Henry Fayol ya, planning, manajemen merencanakan plan, itu organization, staffing, directing, controlling, itu adalah fungsi dari manajemen dari pernyataan Henry Fayol.
Model-model tingkat yang umum pada perusahaan ada sistem lingkaran terutama, sistem perusahaan dengan sistem lingkaran terbuka, perusahaan sistem terbuka, terus hubungannya seperti apa. Pasti otomatis ketika ada sebuah inputan, ada proses, ada output. Ketika kita menginputkan pengetikan contohnya, penginputan sebuah data penjualan contohnya, pasti otomatis kita proses melalui CPU, motherboard, dan lain sebagainya. Ketika kita proses oleh manusia itu, oleh user itu, ya. Ketika sudah diproses, outputnya, hasilnya apa? Hasilnya adalah printout. Printout itu adalah sebuah sistem formasi atau informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Itu adalah model-model dari sebuah sistem yang umum pada perusahaan. Ya. Ini sama, kurang lebih seperti itu. Ini ada umpan balik yang digunakan untuk proses pengendalian adalah informasi dengan dimensi-dimensi sebagai berikut. Ada resolusinya, ada akurasinya, ada ketepatan waktu, kelengkapan. Itu juga harus diperhatikan oleh manusianya itu sendiri. Kita relevan nggak sih data ini? Akurasi nggak sih? Ketepatan waktu dalam pengerjaan sebuah sistem informasi cepat nggak sih? Kelengkapan data juga perlu kita perhatikan, lengkap nggak data-data yang kita inputkan, kita proses, outputnya seperti apa, itu juga harus diperhatikan kembali. Ya. Ini ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Ketika Sistem Informasi Manajemen, banyak sekali ya, itu ada personalia atau orangnya, manusia itu sendiri, ada keuangan, ada sosial, A, B, C, D, seperti itu. Itu kita banyak sekali berinteraksi dengan orang ataupun berinteraksi dengan sistem informasi manajemen yang ada. Itu juga harus kita perhatikan di dalam sebuah perusahaan. Itu pengembangan sistem informasi manajemen ini ya sebuah organisasi di mana sebuah organisasi membutuhkan sebuah informasi keterkaitan dengan relasinya yang sesuai dengan di luar organisasi juga itu juga berpengaruh dengan diperlukan juga koordinasi komunikasi yang sistematik itu juga sangat diperlukan. Tuh. Ini ada tadi oleh karena itu di dalam sebuah perkembangan SIM harus dirancang agar mampu berfungsi efektif. SIM harus mendapatkan data-data yang sedekat-dekatnya dengan pencipta data dan kontribusinya pada pengolahan sistem informasi yang membutuhkan. Gitu. Ini fungsi manajemen, ya ada beberapa fungsi manajemen, ada uraiannya. Kebutuhan organisasi untuk mengolah informasi, ya kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, unsurnya seperti apa, relevan atau tidak pengambilan keputusan, ya itu tadi. Oke, ini adalah faktor dalam pengolahan informasi. Ada faktornya, ada uraiannya, ketidakpastian tugas, semakin besar ketidakpastian tugas, semakin besar pula jumlah informasi yang harus diolah untuk menjamin efektivitas prestasinya. Seperti itu. Ini adalah keuntungan SIM. Beberapa keuntungan dari SIM adalah pimpinan dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Pengumpulan data berlangsung secara sistematik dan periode, butir-butir data tidak perlu di banyak, walaupun dapat digunakan oleh beberapa keperluan, efisien meningkat. Ya, itu adalah keuntungan dari sebuah sistem informasi. Bagaimana caranya kita menguntungkan ya karena kita mengolah data, mengolah sebuah informasi itu dengan sebuah secara efektif dan efisien untuk penggunaan sistem informasi manajemen itu tadi. Oke, cukup mungkin dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin satu lagi sih Pak pertanyaan. Oke, silakan Mas Bayu. Bagaimana sih Pak sistem informasi manajemen itu dapat membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang secara cepat gitu Pak? Iya, jadi ketika ada perubahan-perubahan tersebut pasti otomatis pasti banyak sekali. Kita ngambil contoh, ada perusahaan kan nggak hanya Oke, halo Mas Bayu. Halo. Iya Pak, Oh ya, masih ada suara saya? masih Pak. Ya, jadi kita ngambil contoh ada perusahaan A dan perusahaan B. Itu pasti otomatis ada eh, bisa dikatakan antara dua perusahaan itu saling bersaingan ya. Nggak cuma hanya perusahaan, tetapi kita ngambil contoh yang enak. Ada counter A dengan counter B, ya kan? B
berhadapan ataupun sampingan. Otomatis kita dari sebuah manajemen itu dia lebih unggul mana sih gitu. Contohnya dengan yang B deh, dari perusahaan A, dari perusahaan B itu ataupun dari counter itu yang lebih unggul yang B. Kita mengambil contoh pelayanannya. Ketika sebuah perusahaan, sebuah penjualan, sebuah counter, itu ketika pelayanannya dengan baik, sesuai dengan SOP, sesuai dengan SOP yang ada, itu otomatis ketika pertama mungkin kita salam, selamat siang Mbak, gitu, atau selamat siang Mas, mau beli handphone apa, seperti itu. Pasti dari situ aja yang beli otomatis akan lebih lebih enak mendengarnya ataupun lebih lebih oh saya dihargain seperti itu. Bukan kita mencari sebuah penghargaan, tetapi ketika manajemen itu ada sesuai dengan SOP, itu akan mempermudah sebuah sistem formasi manajemen itu berjalan. Itu adalah salah satu contohnya. Itu agar mempermudah sebuah sistem formasi manajemen agar sebuah manajemen itu lebih efisien digunakan, lebih enak digunakan sesuai dengan SOP yang ada. Itu Mas Bayu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain mungkin? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana peranan sistem informasi dalam mendukung operasional dan tujuan organisasi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ketika pendukungan, jadi ketika sudah ada sebuah sistem formasi manajemen, contohnya ketika di rumah sakit deh, ya kita ngambil contoh rumah sakit gitu. Ketika suatu rumah sakit masih menggunakan manual, rekam medisnya manual, nulis tuh ada pasien datang menulis dengan contohnya ditanyakan nama, NIK, nomor induk kepegawai, KTP ya, sorry, NIK tadi KTP, seperti itu. Pasti otomatis menggunakan jangka waktu yang agak lama. Nah, ketika sudah daftar, pasien itu datang kembali ke rumah sakit tersebut. Dari pihak rumah sakit akan mencari sebuah sistem formasi atau mencari sebuah rekam medisnya, itu pasti akan kesulitan ketika manual. Dia mencari di lemari itu dengan beribu-ribu data, otomatis mencarinya satu-satu. Ketika sudah ada sistem formasi manajemen, pengelolaan dengan baik, aplikasi-aplikasi dengan yang ada di rumah sakit tersebut, pasti otomatis ketika mencari nama atau mencari NIK KTP tersebut, otomatis akan keluar semua rekam medisnya. Kapan dia berobat, bulan apa aja dia berobat, penyakit riwayatnya apa aja, itu akan ketahuan semua. Tetapi kalau masih manual, itu akan kesulitan di dalam bidang manajemen itu tadi. Mencarinya data, itu akan kesulitan. Gimana, Ham? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Mas Romadoni. Mungkin pertemuan pertama yang bisa saya jelaskan itu saja. Jika mungkin nanti ada pertanyaan ataupun ada yang masih kurang paham, kita diskusikan di pertemuan kedua dan mohon pertemuan kedua nanti membawa bahan-bahan apa aja yang harus kita apa namanya kita bahas di pertemuan kedua. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya Mas ya. Cukup itu aja sih. Oh, iya, Oke, Pak. Pak. Ya, Ya, oke. sama-sama, Pak. Nanti kalau ada yang apa namanya, ini nanti saya cek dulu. Nanti saya hubungin lagi ketika ada yang kurang atau seperti apa ya. Baik, Pak. Oke, makasih Baik, ya Mas Pak. ya. Yuk, bisa live. Ya. Oke, yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.